pagi bersama tundukkan kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemayam kerajaan surga, pagi yang cerah ini kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami bersyukur pada Engkau buat kasih-Mu yang begitu limpah, buat panjang umur yang Kau berikan, dan kami juga rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu, sucikan hati dan pikiran kami, dan kami juga boleh menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membaca firman Allah Matius pasal 23. Matius pasal 23 ayat pertama sampai ayat 36. Saya bagi dengan dua bagian. Ayat pertama sampai ayat 20, besok ayat 21 sampai ayat 36. Matius pasal 23 ayat pertama sampai 20. Yesus mengecam ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimasukkan supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadah. Mereka suka menerima penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Tapi janganlah kamu disebut rabi, karena satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di surga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Celaka kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sebab kamu sendiri tidak masuk, dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celaka kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu menelan rumah janda-janda, sedang kamu mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Sebab itu kamu pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Celaka kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjajah daratan untuk menobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Dan sudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang dua kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celaka kamu, hai pemimpin-pemimpin yang buta, yang berkata bersumpah demi bait suci, sumpah itu tidak sah, tetapi bersumpah demi emas bait suci, sumpah itu mengikat. Hai kamu orang-orang bodoh dan orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Bersumpah demi mesbah, sumpah itu tidak sah, tapi bersumpah demi persembahan yang sah ada di atasnya itu, sumpah itu mengikat. Ayat 19, hei kamu orang-orang buta, apakah yang lebih penting, persembahan atau mesbah yang menguduskan persembahan itu? Ayat 20, karena itu barang siapa bersumpah demi mesbah, ia bersumpah demi mesbah dan juga demi segala sesuatu yang terletak di atasnya. Oke, kita perhatikan firman Tuhan sangat baik. Kita mendengar firman Tuhan baik dan sangat baik. Kita mendengar firman Tuhan disampaikan oleh hamba-hamba Allah baik, dan kita membaca firman itu baik, tetapi bukan membaca atau mendengarkannya, tetapi yang utama itu mempraktikkannya. Sebagaimana ayat yang ketiga,
Sebab itu tidak lakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu teliti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukan. Justru yang penting itu melakukan. Banyak orang mengajar ini begini baik, luar biasa, orang kagum, tapi untuk mempraktekannya ternyata mereka tidak mempraktekkan. Kalau kita menerima firman Allah, kita dengan pengajaran yang baik, kita praktikkan, tapi jangan lihat apa yang tidak dilakukan orang yang mengajar. Justru firman Allah katakan dalam 2 Korintus 3 itu, kita sudahkan Kristus yang dapat dibaca. Kesaksian hidup itu yang utama, perbuatan kita yang utama, yaitu contoh teladan. Demikian juga hidup kita. Yang terima ngajar, baca, dengar, jangan kita baca saja, tapi kita praktekkan firman Allah dengan baik, supaya hidup kita ini hidupnya diberkati oleh Tuhan. Amin. Saudara percaya, kita melakukan firman Tuhan disebut orang yang berbahagia. Saudara berbahagia? Amin. Terima kasih Bapa di surga. Menteraikan firman dan hati kami, kembalikan besok pagi tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, para wali kota, para camat, para lurah, pada RW, para RT, pada medis, pada Polri. Berikan mereka takut kepada Tuhan dan hikmat yang dari surga ada yang buat mereka, serta mimpin-mimpin yang melaksanakan dengan baik dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.